bersama-sama mengingat hari ini juga adalah bulan Agustus. Kita tahu bahwa negara yang kita cintai, Republik Indonesia, genap berusia 80 tahun. Ya, merdeka, kiranya ini akan jadi bagian kita. Apakah Anda siap? Kepalkan tangannya. Yang mau ngalami benar-benar freedom, merdeka, ucapkanlah lebih semangat dari biasanya. Ya, siap? Are you ready? Apakah siap? Mari kita pakaikan bersama-sama. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Wow, tepuk tangan buat kita semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ya, tema Agustus di gereja kita 2025 ini adalah merdeka. Seperti tadi kita memekikkan bersama 3 kata, maka kata merdeka ini kita tahu sepanjang bulan Agustus, baik mulai hari-hari ini sampai akhir, sampai selesai semua perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, siapapun kita akan sering mendengarkannya. Sebagai bukti bangsa kita tidak lagi menjadi budak bagi semua penjajah. Bangsa kita Indonesia akan menjadi tuan atas Ibu Pertiwi. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Apa itu merdeka? Dan kenapa sore ini kita akan mendengar mulai dari sore ini sepanjang bulan Agustus. Minggu depan tentang merdeka pada bagian tertentu. Dalam VIP, Bapak Ibu Gembala sampaikan untuk para volunteer. Bahkan ada bagian yang kita nanti pelajari detail-detail merdeka dalam bidang apa. Termasuk menarik pada minggu keempat kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman. Dengan mengerti firman kita akan dimerdekakan. Termasuk dari merdeka mental miskin. Selalu melihat kita kurang, kita tidak mampu. Bahkan mengalami apa yang disebut insecure. Ya, oke, kita bisa melihat orang lain, kelebihan orang lain dan selalu kita melihat kita kurang. Kita juga bulan ini sesuai dengan tema pada minggu-minggu ini dibebaskan dari itu semuanya. Termasuk minggu terakhir, saya mau tanya dulu untuk kita semuanya. Kalau disuruh milih jadi orang miskin, melarat, susah. Dengan mengikuti apa yang firman Allah katakan dalam Injil Yohanes. Yesus datang memberi hidup kepada kita orang yang percaya. Dan memberi hidup dalam segala kelimpahan. Pertanyaan saya, apakah ada di antara Bapak Ibu yang sore ini hadir pengen jadi orang miskin melarat? Boleh angkat tangannya kalau ada. Tidak ada. Setuju dengan saya? Sekarang ngomong, setuju enggak miskin itu enggak enak? Siapa yang setuju boleh lambaikan tangannya. Miskin itu enggak enak. Melarat itu enggak enak. Ya, enggak mudah bagi kita yang biasa hidup miskin, lalu saudara-saudara kandung kita atau saudara-saudara keluarga besar kita bisa terima kita. Tadi pagi dalam khotbah beberapa waktu saya tanyakan ini berkata, betul, kadang datang ke rumah keluarga belum apa-apa sudah dicurigai dulu. Iki pasti harap jaluk-jaluk, ya. Selalu dipandang remeh, direndahkan. Minggu terakhir di gereja kita dalam bulan Agustus ini, Tuhan mau bawa kita merdeka secara keuangan, ya.
financial freedom. Itu juga akan kita tangkap bersama-sama dalam sepanjang bulan Agustus ini. Karena itu saya menghimbau, kalau Anda betul-betul mau utuh mengalami kemerdekaan, hari Minggu upayakan untuk hadir, untuk mengalami secara pribadi dengan onset di gereja, untuk mengalami betul-betul kemerdekaan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tadi pagi kami dilawat Tuhan dalam ibadah pagi untuk mengalami benar-benar merdeka sesuai tema minggu ini. Merdeka dari warisan kutuk keturunan. Apa itu merdeka? Arti merdeka yang pertama bebas dari perhambaan, penjajahan, perbudakan. Waktu kita berkata merdeka, sebenarnya kita berharap kita tidak lagi dikungkung dengan apa yang disebut perhambaan, perbudakan. Kami baru pulang dari Bali selama 1 minggu. Perjalanan pulang dari Bali ke Salatiga, Papi dan Mami dan Emily dan Sarah kecil berpikir akan berputar lewat Jember. Karena kami mesti ketemu beberapa orang. Tapi rupanya sebelum kami pulang, kami sudah dapat berita ini. Jalan Dendles yang pernah dibangun ratusan tahun lalu, yang dikerjakan oleh semua leluhur kita, yang sekarang hanya tinggal sejarah karena mereka sudah meninggal semuanya. Tapi bagaimana Belanda mempekerjakan rodi untuk menghubungkan Jawa Barat, Jakarta, ya, Batavia sampai ujung dari Jawa Timur. Kerja paksa ditindas, gak mendapatkan yang layak sebagaimana upah yang diharapkan. Itulah apa yang disebut perbudakan, perhambaan. Segala sesuatu harus ditentukan oleh mereka yang menindas kita. Sehingga kita tidak punya hak untuk menentukan hidup kita. Makanya arti merdeka yang kedua, kita berdiri sendiri. Kita bisa mengumpulkan pendapat kita. Kita bisa berpendapat, kita bisa menyuarakan apa yang kita mau kerjakan, tujuan kita, harapan kita. Tapi yang namanya perhambaan, dikungkung oleh perbudakan, penjajahan, kita tidak punya hak untuk menyuarakan pendapat kita sendiri. Harus ada dalam kungkungan, tekanan dari orang atau sesuatu yang menjajah kita. Arti merdeka yang ketiga, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Saya belum lama ketemu seseorang dengan latar belakang dulunya adalah dukun. Dia punya ilmu gelap, ya, dan dia juga punya kemampuan untuk menyembuhkan orang. Cukup terkenal. Tapi disitulah sejak dia mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, Bapak ini mengalami benar-benar merdeka. Tapi tantangannya ada, tidak mudah. Tapi saya senang ketika beliau berkata, sekali Yesus, Ibu Pendeta Moy, tetap Yesus. Nggak bisa diubah dengan yang lain. Tapi ada hal yang saya bisa pelajari dari apa yang beliau punya pengalaman. Ini rahasia, tapi sebenarnya rahasia umum di kalangan mereka, orang-orang yang belajar kuasa kegelapan. Ya, para dukun-dukun, orang-orang pintar ini. Bapak ini ngomong dengan saya, Ibu, kalau kami dulu sebelum Yesus, ya, dengan profesi saya jadi orang pintar yang didatangi banyak orang untuk menyembuhkan. Beliau sampaikan kepada saya seperti ini. Kami ini sebenarnya hanya memindahkan. Kalau ada orang datang sakit, katanya tangannya sakit. Okay? Maka kami akan lakukan satu ilmu yang kami dapat dari kuasa kegelapan.
kami akan ngambil sakit di tangan ini. Tapi Bu, setan itu enggak pernah tanpa memberi tanpa tuntutan. Saya harus ngomong kebenaran firman ini. Setan si penipu itu tidak pernah memberi tanpa tuntutan. Kecuali Yesus Tuhan kita. Kalau dia mau sembuhkan, total dia sembuhkan tanpa tuntutan apa-apa buat kita. Kenapa? Karena Bapak ini ngomong gini, tak ambil penyakitnya di tangan. Oke? Tapi tak pindahkan ke kaki. Kami ini punya kemampuan untuk mengambil penyakit seseorang dari bagian yang sakit, tapi kami pindahkan ke tempat yang lain. Lalu biasanya orang pulang dari tempat dia enggak gratis Bapak Ibu. Ya, enggak gratis. Selalu ada uang minim. Kalau di Jawa ini kita ngerti ya, minim kopi, gula, rokok. Ya, itu minim, tapi kadang tambah uang. Lalu Bapak ini katakan, dari tangan mereka pulang, wih tanganku sembuh, wes rasa sakit lagi. Tapi enggak lama kemudian, kok kakiku yang ganti sakit? Kok lorone? Makanya datang lagi ke orang pintar ini. Pak, saiki kakiku yang sakit. Oh monggo, mari tak sembuhne lagi. Tapi sekali lagi iblis tidak pernah memberi dengan free. Iblis memberi selalu meminta timbal balik. Yang dilakukan apa? Ya wes diambil penyakit dari kaki. Lalu Bu, apa yang kadang kami kerjakan? Mau ditaruh di mana? Dipindahnya kemana? Makanya kemudian yang terjadi, Bapak ini katakan kadang ke jantung. Jantungnya awalnya sehat, tidak apa-apa. Kok jadi menggeh-menggeh, kok jadi sakit. Selalu begitu Bu, siklus kerja dari kuasa kegelapan. Ada tuntutan yang mesti diambil. Tadi pagi saya sedikit singgung, Mama Moy dengan keluarga orang tua saya. Kedua orang tua saya sebelum benar-benar kenal Tuhan sangat percaya kepada apa yang disebut klenik. Saya tidak malu untuk mengakui ini. Kami dimerdekakan oleh karena iman kepada Yesus. Saya dibawa loh bersama keluarga saya zaman itu. Tahun 70-an. Ke Gunung Kawi. Ngapain? Oke. Sepanjang malam tidak boleh tidur. Di tengah menggigil kedinginan. Masuk ke satu area. Oke. Lalu kemudian, ada makam di situ yang harus dihormati. Jalannya nggak boleh jelek-jelek seperti ini. Harus ngelesot. Lalu ada pohon dewan daru. Saya ingat kami semua malam dingin. Suruh duduk di bawah pohon. Saya tanya, Pak, ngapain duduk di bawah pohon dewan daru? Nanti nek kejatuhan daunnya, kamu akan sugih. Apalagi kalau kejatuhan bijinya. Lalu ada satu area, kalau mau hal yang lainnya. Waktu itu papa saya juga ditawari, almarhum papa saya, tapi beliau enggak, aku enggak mau. Ya, karena ada satu teman baik beliau, saya kenal, kami kenal, harus ngalami. Setan tuh ngasih enggak pernah bebas, ya wes cuma dikasih, enggak. Mau kaya? Ya kami pengen kaya. Kami kenal keluarga ini keluarga sederhana. Tapi pulang dari tempat itu, gak lama, del. Jadi orang kaya baru. Penuh kekayaannya. Tapi sekali lagi setan gak pernah memberi dengan bebas. Ada satu tempat, ada air di dalamnya. Lalu orang itu disuruh lihat.
wajah yang muncul di air itu akan jadi korban untuk kamu memperoleh kekayaan. Papa saya pun, almarhum papa saya pernah ditawari. Tapi papa saya bilang, aku lebih sayang anak-anakku. Aku enggak mau anakku jadi korban. Tapi singkat temannya, lihat, wajah satu anak gadisnya. Dan ini nyata, di kota kelahiran saya sekian puluh tahun lalu cukup jadi bahan perbincangan. Karena tuntutannya setan satu, siapa yang muncul di wajah yang muncul di air itu, yaitu yang akan jadi tumbalnya. Ya. Dan satu kali kita dibuat kaget, almarhum mama saya juga, kenapa kok Kak enggak boleh kalau main ke rumah temannya ini selalu enggak boleh. Masuk sampai ke bagian ruang keluarga, apalagi masuk kamar. Hanya orang-orang tertentu. Ya, tapi satu kali karena mereka sahabat baik, almarhum mama saya tidak sengaja pengen ke toilet di rumah temannya ini. Waktu beliau masuk, beliau kaget banget. Karena dari kamar ada seorang wujudnya perempuan, anak perempuan gadis. Tapi wajahnya wajah anjing. Mama saya kaget. Dan anak ini pun kaget masuk kamar. Ya, makanya rumor yang ada. Dan di situ kami belajar. Setan tidak pernah memberi tanpa tuntutan. Selalu ada yang mau diambil untuk ganti pemberiannya. Kata merdeka tidak terkena tuntutan lagi. Tidak ada berhak setan menuntut warisan kutuk keturunan. Sesudah kita nanti mendengar kebenaran firman Allah ini. Tidak terikat atau kita tidak bergantung lagi kepada sesuatu yang membuat kita mungkin merasa nyaman. Apa itu? Nanti kita akan lihat. Roma 8 ayat 1 dan 2 berkata, demikianlah sekarang, mari baca bersama-sama. Yang mau mengalami kemerdekaan dari warisan kutuk keturunan, mari baca. Karena apa yang kita katakan dari firman Allah, Tuhan akan mengerjakannya buat kita. Roma 8 ayat 1 dan 2, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang percaya katakan amin. Persoalannya Bapak Ibu, apakah warisan kutuk keturunan itu bisa terjadi di dalam hidup kita? Kita ini tidak dapat memilih mau lahir di keluarga seperti apa. Yang kita tahu, waktu kita bayi dilahirkan, kita mulai mengenali, oh ini perempuan. Lalu aku mulai belajar untuk memanggil ibu, mama, bunda. Oh ini laki-laki, beda dengan perempuan. Oh aku mulai memanggil papa, ayah, bapak. Kita tidak pernah bisa menentukan aku mau lahir di keluarga yang takut Tuhan. Aku mau lahir di tengah bangsa A, bangsa B. Kenapa aku lahir jadi orang Indonesia? Kenapa aku enggak lahir jadi seorang dengan orang tuaku warga negara Eropa? Kenapa? Sekali lagi, kita tidak dapat memilih dilahirkan dari orang tua seperti apa. Tapi percaya satu,
Tuhan yang mengenal kita sejak dari kandungan. Tuhan berkata, dimanapun kita dilahirkan, di tengah keluarga yang tidak sempurna, orang tua kita pun yang tidak sempurna, pasti Tuhan punya maksud yang terbaik untuk hidup kita. Masalahnya adalah kalau orang tua kita seperti generasi Kennedy di Amerika Serikat yang waktu dipelajari oleh seorang profesor dengan mahasiswa-mahasiswanya, dimulai dari leluhur yang takut akan Tuhan abad 19. Sekian ratus tahun kemudian, makanya muncul orang-orang hebat dari keturunan Kennedy. Kenapa? Keluarga yang takut akan Tuhan, yang beriman kepada Tuhan. Makanya yang diwariskan, warisan berkat. Tapi ada satu tokoh yang lahir sama di tahun yang sama dengan leluhur Kennedy. Tapi orang ini hidup benar-benar ateis, tidak kenal Tuhan, tidak mau percaya Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Bahkan berbuat banyak kejahatan. Lalu hasil dari penelitian profesor temukan, keturunannya menjadi orang-orang yang menyusahkan negara. Keturunannya ada banyak yang rusak secara karakter mental. Banyak yang akhirnya menyusahkan masyarakat. Kenapa? Warisan kutuk yang diterima. Bagaimana warisan kutuk? Saya tidak bahas mengenai warisan berkat. Karena saya tahu kalau berbicara warisan berkat, tidak ada seorang pun dari kita yang menolak. Pasti siap untuk menerima. Persoalannya warisan kutuk. Dan seperti apa warisan kutuk itu diwariskan ke dalam hidup kita. Mari simak ini. Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai 4. Keluaran 5 ayat 1 sampai 4. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sore ini dengar, Tuhan Allah yang sama, Allah Israel, Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus, Dia juga mau bawa kita keluar dari perbudakan. Dia enggak pengen hidup kita terus dalam kontrol dari kuasa kegelapan. Warisan kutuk. Apa yang mesti dilakukan? Ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Sinkritisme, dinamisme, apa kui? Apa yang ditulis di ayat ini? Benda-benda yang dibuat oleh tangan manusia. Sesuatu yang ada di alam ini. Yang Bapak Ibu Saudara berpikir, oh dia bisa nyelametne aku. Dia bisa nolong aku. Dia bisa melindungi aku. Dan segala hal Tuhan berkata, jangan membuat itu semua, baik itu dari air, baik itu dari langit, baik itu ada di bumi. Sebab Tuhan berkata dengan jelas, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Kami lewat di Denpasar, Pak Paulus bersama di mobil kami. Lalu melewati sebuah tempat di Denpasar
Terkenal tempat itu karena saudara-saudara kita umat Hindu biasa mengadakan membakar mayat di situ. Lalu Pak Paulus menginformasikan kepada kami, Pak Joko, Bu Moy, Emily, tahu tidak bahwa melewati jalan ini di sebelah kanan ini orang Hindu selalu permisi. Persis kita. Ya, enggak usah angkat tangan. Kadang gini lewat kuburan. Permisi ya Mbah, saya mau lewat. Kenapa? Kenapa? Oh, tempat itu sakral. Tempat itu dipercayai ada sesuatu yang tanpa kita sadari apa yang ditulis di Keluaran 5 ini. Kita menganggap sesuatu itu tempat atau sesuatu benda punya kekuatan magis, punya kekuatan lebih untuk melindungi kita. Makanya orang pasang susuk kenapa? Supaya aku aman, supaya aku terlindungi. Gak usah angkat tangan. Kalau ada di antara kita, oh minum air, dijampi-jampi sama orang pinter. Suruh minum, minum saja. Dan merasa sesudah ini, aku akan terjaga, aku akan terlindungi. Saya mau sampaikan ini. Nanti kita akan belajar kebenaran ini lebih lanjut. Allah itu pribadi yang cemburu. Mari kita lihat. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Allah kita tidak mau diduakan. Katakan amin. Allah kita tidak mau digantikan dengan yang lain. Karena yang lain di bumi ini dan segala isinya Dia yang ciptakan. Serius, Allah cemburu. Waktu Bapak, Ibu dan saya ada benda-benda, ada sesuatu yang kita kultuskan. Bahkan orang kita kultuskan. Dan kita anggap Tuhan itu. Tuhan berkata, aku Allah yang cemburu. Tapi enggak sekedar cemburu. Coba simak ayat ini. Aku Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Dosa penyembahan berhala, dosa mentuhankan sesuatu yang membuat Allah cemburu berdampak hebat. Kalau Anda dan saya orang tua, Tuhan yang berkata dalam Keluaran ini tadi, maka tuntutan kecemburuan Tuhan itu bukan hanya sampai kita orang tua, anak, cucu, buyut juga akan mengalami apa yang disebut warisan kutuk. Kalau saya posisinya anak sekarang, leluhur saya nggak takut akan Tuhan, ya, maka saya tahu saya ada hari ini. Itu karena orang tua saya. Apa yang dilakukan orang tua saya? Saya sudah tahu tentang kekristenan. Tapi bagaimana orang tua saya? Bagaimana dengan kakek nenek saya, opa oma saya? Bagaimana dengan buyut saya? Karena Alkitab katakan sampai generasi keempat. Dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Warisan kutuk itu
terus ada. Penyembahan berhala atau perbuatan buruk jahat menjadi celah terbukanya warisan kutuk. Sampai di sini mungkin Anda sore ini berkata, apa benar firman Allah ngomong seperti itu? Ternyata warisan kutuk itu bisa ngalir dalam hidup kita, setiap pribadi kita. Supaya Bapak, Ibu, dan saya lebih jelas lagi, kita akan perinci jenis dan dampaknya warisan kutuk itu seperti apa. Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai 46. Cukup panjang. Tapi saya akan pelan-pelan supaya kita nangkep. Dan tugas kita adalah satu, minta Roh Kudus. Doa saya sore ini, Roh Kudus membukakan hati kita masing-masing supaya kita bisa fokus. Be careful, hati-hati. Sejak tadi siang saya tahu, tadi pagi dalam ibadah Tuhan lawat kita. Papa Jo sampaikan, aku dapati dalam alam roh Tuhan sedang bergerak dan iblis benar-benar dibuka tipu daya dan muslihatnya. Tapi saya mau ngomong ya sore ini, hati-hati. Tetap berjaga Bapak Ibu. Para pasukan doa tetap berjaga. Karena iblis tahu sore ini juga akan dibuka, dilucuti lagi. Dengan kebenaran firman. Makanya beberapa di antara Anda dibuat gak konsen. Hati-hati dengan handphonemu. Taruh handphonemu. Supaya Anda bisa fokus dengar. Ya. Fokus saja. Karena saya yakin firman itu hidup. Firman itu akan memerdekakan kita. Ya. Selama kita membuka hati untuk hal ini. Ulangan 28. Mari lihat. Apa saja itu warisan kutuk? Jenisnya. Ya. Apakah itu ada pada saya? Masing-masing mengerti. Yang tahu itu diri Anda sendiri dan Tuhan tentunya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Dan mencapai engkau. Bahasa aslinya ada terjemahan dalam bahasa Inggris sampaikan. Dia kejar Anda dan saya. Sampai dia dapatkan kita. Lalu kita dibelenggu dengan tuntutan warisan kutuk ini. Terkutuklah engkau di kota. Terkutuklah engkau di ladang. Ini bicara tempat. Di segala tempat. Mau di Salatiga, mau tinggal di Jakarta, mau tinggal di Papua, mau dimanapun. Tetap dikejar dengan tuntutan dari si pendakwa, si pembohong itu. Si penipu itu, yaitu iblis. Di segala tempat. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Ini bicara mengenai apa? Bicara mengenai perekonomian. Karena bicara bakul itu bicara tentang ladang kita mendapatkan penghasilan, uang dan semuanya. Alkitab memberitahu terkutuk bakulmu, tempat adonanmu. Makanya yang terjadi kemelaratan. Kenapa ya? Kalau lihat keluargaku dari leluhurku, dari saudaraku, keluarga besarku. Kok hidupnya ada banyak yang melarat, miskin, segala sesuatu serba kurang. Gak pernah bisa menikmati. Bahkan mungkin hari-hari ini Anda berkata, saya sudah di dalam Tuhan. Tapi kenapa ya? Kok ngalami seperti ini? Ayat 18. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tidak ada produktivitas di situ. Tidak ada sesuatu yang menghasilkan. Ada, tapi hilang. Nanti kita akan lihat lagi bagian yang lain.
Ayat 20. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan. Sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu. Sebab engkau telah meninggalkan aku. Jangan main-main di sini. Ini firman Allah yang berkata, siapa orang yang kemudian mengalami usaha pekerjaannya akhirnya enggak menghasilkan. Alkitab ngomong, orang yang meninggalkan Tuhan. Orang yang enggak beribadah kepada Tuhan. Orang yang enggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Menganggap iman, urusan dengan Tuhan itu nanti atau dianggap remeh. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu. Sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Selain huru hara, ketidaknyamanan. Ayat 21 berbicara mengenai sakit. Kok aku ini sakit-sakitan terus? Aku ini berdoa untuk terima berkat sehat. Neng aku kok sakit. Yang sakit pusing lah, migrain lah. Yang sakit apa. Dan Anda tahu, untuk sehat butuh biaya yang tidak murah. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai binasa. Dengar ya, firman Allah berkata sampai binasa. Sampai benar-benar kita ngalami. Akhirnya fatal. Ayat 23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Kenapa yang gak ada breakthrough? Kenapa gak ada terobosan? Aku bosan kok ngene-ngene terus. Kok rasanya aku sudah kerja keras. Kepala buat kaki, kaki buat kepala. Artinya kerja benar-benar. Tapi kok enggak tembus ya. Doa itu rasanya kayak tembaga. Kok kayaknya Tuhan tuh enggak jawab apa-apa. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Malapetaka alam bisa muncul ya sampai punah. Artinya kita lihat ini, warisan kutuk itu enggak main-main. Ujung-ujungnya kata punah itu binasa. Kata punah itu mati, hilang. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka. Tapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka. Sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Aneh ya. Aku yang mulai usaha ini. Orang itu baru datang. Aku sudah lebih dulu. Kok situ lebih rame? Oh laris. Kok aku ngalami ya? Sainganku ini lebih maju dari aku. Kenapa ya? Kok seperti itu? Terpukul kalah oleh musuh. Oleh saingan. Nanti ada ayatnya. Bagian yang lain. Kenapa musuhmu bisa jadi kepala dan kamu jadi ekor? Hanya ngikut saja, di bawah saja. Sementara
orang lain. Loh, kok bisa ya? Dia cemerlang, gemilang, dan lain sebagainya. Ayat 26, mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi. Dengan tidak ada yang mengganggunya. Ini bicara mengenai kematian, kehilangan kemuliaan saat kematian. Maaf, kita tinggal di budaya sosial Jawa. Orang-orang Jawa kuno, senior-senior kita, biasanya ngomong, ahli-ahli, ya kalau kita di Arimatea, maaf ya, ini salah satu yang biasanya jadi nilai. Ya, penggali kubur sudah nyiap nih, petine berapa, orangnya panjangnya berapa, ukurannya berapa. Pernah dengar? Sudah digali, lalu mau peti dimasukkan. Lubangnya tidak cukup. Pernah dengar seperti itu? Digali lagi. Lalu biasanya penggali kubur, termasuk beberapa bapak penggali kubur di Gendongan, langsung tahu. Biasanya beliau-beliau akan berkomentar, orang ini mungkin dalam hidupnya pernah mengambil yang bukan haknya. Makanya tanah tidak bisa nerima dia. Kalau yang lain biasanya pemandi kubur yang mandikan seperti Arimatea mandi. Maaf ya, setiap kita ini nanti kalau meninggal, ya, kalau meninggal normal apa semuanya, ada bahasa yang seringkali diungkapkan oleh orang-orang tua dulu berkata, orangnya resik ini. Karena waktu dimandikan enggak banyak kotoran keluar. Ya. Tapi kadang waktu mandikan orang-orang yang meninggal, kotorannya, baunya enggak karu-karuan. Biasanya saudara-saudara kita budaya Jawa akan ngomong, mesti wong iki ora resik. Bukan resik fisik ya, tapi ada hal kehilangan kemuliaan. Sampai mati loh saudara, Alkitab ngomong tentang hal ini. Makanya saya bilang warisan kutuk ini tidak main-main. Kita tidak bisa anggap enteng warisan kutuk. Karena Alkitab kasih tahu ini, kehilangan kemuliaan sampai matinya aja. Saya berdoa dalam nama Yesus. Kita semua yang ada di tempat ini ngerti kebenaran, takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Mati kita dalam kemuliaan Tuhan nantinya. Amin. Tapi ini terjadi dari warisan kutuk yang ada. Ayat 27. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Kalau tadi sakit, ini penyakit. Sakitnya cuma ini ono penyakit yang lain, penyakit yang lain, penyakit yang lain. Hidupnya benar-benar bergantung dengan obat-obatan. Sekali lagi, dibuka di Alkitab. Hari ini kita dengar penyakitan. Bagian dari warisan kutuk. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan dan kehilangan akal. Stres, depresi, gila, edan. Bapak Gembala pernah ngomong ya di mimbar ini. Semua kita secara psikologi punya kadar stres, depresi, gila. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan stres, depresi, gila, edan. Itu ternyata warisan dari kutuk keturunan. Oke. Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari. Gelisah,
Tengah hari, siang hari bersinar, ada matahari, ada cahaya. Takut ini, takut itu, cemas. Apalagi kalau malam mulai dark, mulai gelap. Lebih lagi, nanti gimana tentang hidup, gimana tentang ke depan. Menghantui yang membuat tingkat bukan hanya stres, tapi level depresi. Depresi sendiri punya level. Dari yang ringan sampai yang berat. Dan ternyata Alkitab memberitahu itu bagian dari apa yang diterus warisan kutuk. Seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap, perjalananmu tidak akan beruntung. Tapi engkau selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Bukan laki, tapi unlucky, gak beruntung. Sial. Bahasanya kalau saya ngomong, ini bisnis, usaha ini sudah di depan mata, tinggal diambil keuntungannya. Merosot, hilang. Orang lain yang menikmati. Ditulis di Alkitab. Ayat 30. Yuk, para laki-laki, para pria, tolong baca ayat 30 bersama-sama. 1, 2, 3. Gagal lagi. Gagal lagi. Aku punya plan ini, aku punya plan ini. Aku sudah kenal bertunangan dengan ini. Gagal lagi. Orang lain yang menikmati. Ini ayat ini dalam ayat 30 waktu saya pelajari lebih lanjut. Kenapa kemudian ada cerai? Kenapa kemudian rumah tangga enggak utuh? Ayat 30 ini. Makanya seringkali kalau ada bapak ibu, para orang tua, nah kalau mau ketemu anak kita, ketemu dengan calon, lalu diperkenalkan kepada kita, biasanya kalau di Jawa ini seringkali, tunggu sik tak deloki. Bibite sompo, bebet, terus bobot. 3B, bibit, bebet, bobot. Mah dia ganteng mah, orangnya kayak gini. Sik. Ketoknya aku pernah tahu, dikasih tahu. Oke, ono dulure sing edan. Bibitnya enggak bagus. Pernah dengar itu Bapak Ibu? Terus akhirnya apa? Lebih baik kamu berdoa lagi, bukan yang terbaik. Karena tentu Bapak Ibu enggak pengen dari anak cucu keturunan kita, buyut kita, ada yang punya bibit kurang baik. Dicek benar-benar. Ya. Membuat rumah ya seharusnya dinikmati. Hasil kerja seharusnya dinikmati. Ini orang lain yang mengecap hasilnya. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu. Tapi kau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu. Dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu. Dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Sudah kehilangan, kerugian juga mengikuti. Sudah jatuh ketimpa tangga, ketimpa batu lagi. Kok seperti itu ya di tengah keluargaku? Kok seperti itu ya yang terjadi di keluarga besarku, sepupuku, ponaanku dan lain sebagainya. Ingat tadi, warisan kutuk keturunan. Kalau itu orang tua turun ke anak, cucu, buyut. Kalau kita di posisi anak, hari ini kita bisa lihat
Bagaimana dengan saudara-saudara dari orang tuaku? Bagaimana juga dengan kakek nenek? Bagaimana dengan buyutku? Itu akan turun. Ayat 32. Yuk para perempuan membaca ayat 32. 1, 2, 3. Anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain. Sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Anak-anak menjadi tawanan, terkungkung, yang seharusnya bisa menikmati bersama-sama. Ini jadi tawanan dari bangsa lain. Sejarah Israel kita tahu itu. Bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego jadi tawanan. Walau pinter, walau smart, punya kemampuan lebih. Tapi tetap jadi tawanan di negara Babel. Sejarah Israel, kalau Anda lihat di Alkitab, ini tuh yang disebut warisan kutuk. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jeripayahmu. Engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Diposisikan, ditekan, dikendalikan, dikontrol. Ayat 34. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Ini penyakitnya siapa Bapak Ibu Saudara? Itu penyakit saya, usia-usia lansia. Yang mulai ngomong apa? Krepos, osteoporosis. Tulang di sini mulai harus disuntik, ditambah dengan minyak. Kenapa? Mulai mengering. Nek naik tangga mulai kesakitan. Terus apa meneh? Telapak kakimu. Itu kira-kira penyakit apa? Loro buat ngijak. Itu penyakit apa itu? Asam urat. Ngerti ya? Ditulis loh di Alkitab. Kok gak sehat? Gerak sedikit. Hati-hati loh. Tulangnya. Jadi salah ini. Kretek. Hari Sabtu kemarin Bu Lulu pimpin senam. Wah, selesai itu saya komentari, terima kasih Bu Lulu, luar biasa semangatnya. Waktu saya lihat, wah, di belakang, saya ngomong Tuhan lindungi kami semuanya. Ditulis loh di Alkitab tentang hal-hal ini. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Mulai kemudian yang terjadi, iman kepada Tuhan dialihkan kepada dewa-dewa yang lainnya. Ayat 37, yuk baca bareng-bareng. Ini yang sering kali terjadi. Ayat 37, 1, 2, 3. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan dan sindiran di antara segala bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau. Jadi bahan hinaan, jadi bahan cemoohan.
Saya berdoa sekali lagi dari tadi siang, sore ini siapapun yang datang, kiranya Anda akan diluputkan dan dibebaskan dari warisan kutuk keturunan. Oke? Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang. Tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan. Sebab belalang akan menghabiskannya. Lu kerja bukan nganggur, bukan males. Upaya, usaha. Tapi yang terjadi belalang ngambil itu. Belalang yang makan. Kita nggak bisa nikmati. Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan. Tapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur. Sebab ulat akan memakannya. Ya ampun. Sudah dicelengi, sudah ditabung untuk ini. Tiba-tiba saja habis. Ada ulat yang makan. Ada sesuatu yang kemudian yang terkumpul hilang semuanya. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu. Pohon zaitun bicara mengenai investasi. Tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya sebab buah zaitunmu akan gugur. Engkau akan mendapat anak lelaki dan anak-anak perempuan. Tapi mereka bukan bagi dirimu. Sebab mereka akan menjadi tawanan. Segala pohon-pohon dan hasil bumimu akan diduduki kawanan belalang. Bukan hanya unlucky, unsukses. Gak sukses. Terus, sudah upaya, sudah usaha. Bukan nganggur. Tapi apa yang selama yang diharapkan? Ayat 43. Dan ayat yang terakhir. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau. Tapi engkau menjadi makin rendah. Ia akan memberi pinjaman kepadamu. Tapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala. Tapi engkau akan menjadi ekor. Belum lama papi dan mami ada meeting di Semarang. Di daerah Puri. Rekan yang membawa kami tiba-tiba ngomong gini, Bu Moy, Pak Joko, tahu enggak apa yang terjadi di daerah Puri ini? Kami sudah lama enggak ke Semarang, ke daerah ini, jadi enggak ngerti apa yang jadi. Kalau hanya ke bandara ngantar, ya enggak pernah ngecek apa yang terjadi. Lalu teman rekan kami ini ngomong, sekarang sudah ada 4 atau 7 ya, restoran Cina. Kokinya orang Cina didatangkan dari provinsi yang berbeda-beda. Lalu kami diberi info, Ibu, Bu Moy, Pak Joko tahu, dengan adanya Kendal, ada pabrik-pabrik yang terbuka untuk wilayah Jawa Tengah ini, dan beberapa tempat bisnis. Itu yang punya pabrik-pabrik itu dari Cina loh, Bu Moy. Dan bos-bosnya pengen makan makanan sana. Makanya mendatangkan buka usaha warung rumah makan. Sesuai dengan provinsi mereka, dari mana mereka berasal. Ya makanannya ciri khas mereka. Lalu rekan kami ini ngomong. Ini jujur yang jualan restoran Cina di Semarang mulai ketar-ketir. Karena apa? Kokinya tentu lebih piawai daripada kita yang made in Indonesia. Makanya ketika ada nubuatan yang pernah beberapa waktu lalu. Ekonomi Indonesia akan dikuasai oleh orang-orang Cina. Saya awalnya bilang enggak. Saya doa tetap orang Indonesia, kita jadi tuan. Tapi saya tahu ada bagian lain yang akhirnya bisa terjadi loh.
direndahkan di negerinya sendiri. Malah utang, bukan memiutangi. Dan sekali lagi, kemiskinan menjadi bagian. Ayat 45. Mari baca bersama dengan saya. 45 dan 46. 1, 2, 3. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Bagaimana saya? Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara? Dari kebenaran firman yang disingkap sore ini. Yang tahu persis Bapak, Ibu, Saudara. Kalau aku di posisi anak. Apa yang dilakukan oleh orang tuaku, leluhurku, di atasku. Apakah mereka buyutku, orang yang takut akan Tuhan? Saya pribadi harus jawab enggak. Saya kenal engkong saya, Kongco. Waktu saya kecil, beliau-beliau penyembah dewa-dewa. Makanya saya tahu warisan kutuk itu juga ada pada saya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa merdeka dari warisan kutuk ini? Karena kutuk menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan. Masalah hubungan, masalah finansial, keuangan, masalah kesehatan yang buruk, bahkan masalah-masalah kesulitan rohani. Pertanyaan saya sore ini, boleh saya dengar. Mau tetap hidup dengan warisan kutuk? Atau Anda dan saya mendengar ini, aku mau bebas, aku mau merdeka dari kutuk warisan. Siapa yang mau tetap hidup dalam kungkungan kutuk? Boleh angkat tangan Anda. Tidak ada? Sekarang katakan tidak. Siapa mau mengalami bebas, merdeka dari warisan kutuk? Boleh angkat tangannya. Kita sepakat ya. Karena ternyata warisan kutuk itu sekali lagi membuat hidup kita dan anak keturunan kita susah. Ya. Kenapa ya? Saya lupa. Namanya era Kennedy itu setelah diteliti oleh satu profesor di Amerika Serikat yang turunannya melebu penjara, pemerkosa, pembunuh, pencuri, kawin cerai, pelecehan seks, macam-macam. Sampai negara Amerika harus memperbaiki orang-orang dari keturunannya ini dan butuh nilai ribuan juta dolar untuk memperbaiki warisan kutuk yang ada. Bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara bebas dari itu? Yesus Kristus Tuhan. Ikuti perkataan saya, Yesus Kristus Tuhan ingin memerdekakan saya dari warisan kutuk. Dasarnya apa? Galatia 3 ayat 13 dan 14. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah
dijanjikan itu. Yang percaya katakan amin. Mau bebas dari warisan kutuk, jalan keluarnya bukan datang kepada iblis. Karena dia akan memberikan kebebasan tapi menuntut kepada Anda dan saya. Menguasai kita lebih banyak lagi. Datanglah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika dia berkata, aku mati di kayu salib nak. Untuk menanggung kutuk atas hidupmu. Warisan kutuk atas hidupmu. Supaya kamu memperoleh warisan berkat Abraham oleh imanmu kepada Yesus Kristus. Amin. Ada tali di sini. Mari teman-teman pemain musik. Empat generasi yang tidak takut akan Tuhan. Buat iblis, dia akan berkata gini. Wahyu berkata dengan jelas. Oke. Oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian kita. Yang membebaskan Anda dan saya dari warisan kutuk. Darah Yesus Kristus, anak domba Allah. Dan perkataan kesaksian kita. Ada ayat yang berkata tidak ada dosa yang tidak diampuni. Saat kita mengakuinya. Masalahnya tipu daya iblis ngomong ini. Rausah ngaku-ngaku, rausah percaya. Wes tau, kamu sudah bebas. Ini ada tali. Kak Aji. Saya ambil contoh Kak Aji. Menurut Kak Aji punya warisan kutuk enggak? Punya. Dari papa yang saya kenal, papa belum takut akan Tuhan. Kamu lahir dengan papa yang tidak takut akan Tuhan. Lalu kalau membaca silsilahmu dari kakek, nenek, engkong, ngerti ya? Pasti kamu tahu warisan kutuk. Aji sekarang sebagai anak, gak ngerti apa-apa. Tapi hukum firman tentang warisan kutuk. Papa, mama, kakek, nenek, sampai buyutnya. Lalu tanpa kita sadari, Aji diikat. Yang lakukan siapa? Bukan Kak Aji. Karena Kak Aji sejak kecil kenal Tuhan. Tapi perjanjian dengan iblis. Iblis ngomong gini. Sini. Sini. Mantap. Makanya sampai ada sengol-sengol. Lalu ngomong apa? Aduh. Loh saya ini kan sudah Kristen. Saya sudah bertobat. Tapi baru hari ini ngerti. Bahwa warisan kutuk itu perlu diakui. Supaya Tuhan bisa merdekakan kita dari warisan kutuk. Kenapa Bapak Ibu? Yesus Kristus yang berdoa di sebelah kanan Allah Bapa. Malam ini juga saat ini. Yesus berkata, lepaskan dia. Karena aku mati bagi dia. Hei iblis itu selama ikatan ini berkata, lah kok enak? Dia belum pernah memutuskan kok. Bagiku itu ya tetap kemanapun. Tetap tak ikat dia. Loh, Kak Aji kan Kristen, sekolah minggu. Udah jadi Kristen, gak peduli. Ingat ya, tadi dalam kitab Keluaran, sampai generasi keempat. Gak peduli, tetap dia tak kuasai. Yang mengerti ini katakan, ya saya mengerti.
Coba cek Bapak Ibu. Saya ini Kristen loh. Tapi waktu dibuka nih kebenaran sore ini. Loh itu tuh ada pada saya. Bagian ini ada pada saya. Bagian ini ada pada saya. Caranya gimana supaya aku lepas? Mari katakan. Dengan lembut. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Wahyu berkata, Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. saya yakin Kak Ajit sudah kenal darah Yesus. Sakramen perjamuan kudus anggur itu enggak cuma anggur. Sakramen perjamuan kudus memberi kemerdekaan bagi setiap kita yang percaya. Diikuti Kak Ajit? Ya diikuti. Tapi kenapa iblis berkata orang? Walaupun dia percaya darah Yesus tetap. Kenapa Bapak Ibu? Butuh perkataan kesaksian kita keluar dari mulut saya. Aku punya warisan kutuk. Bagian-bagian ini aku dikutuk warisan dari nenek moyangku, orang tuaku, kakek nenekku, buyutku. Aku nggak ngerti apa yang mereka lakukan, tapi aku tahu dari buah-buahnya keluarga besar dari keluargaku tidak baik-baik saja. Dan waktu kita ngomong Tuhan, mari tampilkan bagian yang terakhir dari PPT ini. Mengenakan darah Yesus Kristus. Mari Kak Cik boleh maju ikut ke sini. Anda tahu ya, nek dibelenggu, diikat sama iblis. Iblis kemanapun yo Anda dan saya harus ngikuti. Dan iblis gak pernah memberikan yang baik bahagia buat Anda dan saya. Iblis tugas pengennya apa? Anda dan saya hancur dan binasa. Yang percaya ini katakan amin. Betul. Iblis itu pengen Anda dan saya binasa. Dia tidak pengen Anda dan saya mengalami hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi kita. Melalui iman kepada Yesus Kristus, kutuk-kutuk yang ada kita warisi dari keluarga kita dapat dipatahkan, dapat diputuskan dan diganti dengan berkat. Dan satu lagi, setelah hari ini Anda nanti memutuskan kutuk warisan iblis. Oke? Penting. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tidak setia dengan Tuhan. Allah itu pribadi yang cemburu. Beribadahlah, hidup benar. Jangan lagi berkecimpung dengan kuasa kegelapan atau ilah-ilah. Oke? Kalau masih ada di antara saudara tanpa kami tahu, tapi Anda tahu, aku ini pernah punya jimat, aku pernah punya susuk. Aku minum sesuatu dan aku belum pernah mengakuinya. Mungkin itu diberi orang tuaku atau diberi yang lainnya. Segera minta ampun sama Tuhan. Ya. Karena waktu Kak Aji berkata, iblis, aku terima warisan kutuk itu. Itu ada padaku. Tuhan tahu itu ada padaku. Tapi hari ini aku mengakuinya. Dan kamu tidak berhak lagi kontrol, menguasai, memperbudak aku. Oleh darah Yesus Kristus dan oleh perkataan kesaksian kita, iblis dikalahkan. Anda tahu? Ya. Iblis akan lepaskan ikatannya. Aku tidak punya hak lagi. Karena hari ini kamu mengakuinya. Dan aku gak berani karena aku percaya iblis itu tahu darah Yesus itu punya kuasa
untuk membebaskan kita. Amin. Ayo kalau enggak, coba lewat daerah atau yang ada setan nih, kamu ngomong darah Yesus, setan kepanasan, lari dari Anda dan saya. Karena darah Yesus punya kuasa. Katakan amin. Jangan takut. Keluar perkataan darah Yesus Kristus. Maka iblis akan berkata, aku tidak punya hak lagi. Aji, Ananda, Kustia Dewa. Dan aku nggak bisa ngikat kamu lagi. Dan iblis lari dari kehidupan kita. Tidak ada lagi perhambaan kutuk atas kehidupan kita. Yang mengerti ini katakan amin. Mari bangkit berdiri. Terima kasih Kak Aji. Mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh